Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Azahra, NPM 22140713. Di sini saya akan mempresentasikan materi motor bensin 2 tak, yaitu dengan dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, Bapak Dr. Mereli, Salam Banua, STT, MSc. Jadi yang pertama itu adalah pengertian motor bensin 2 tak, yaitu motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami dua langkah piston. Motor bensin 2 tak memperoleh yang namanya jumlah langkah siklus yang diperlukan untuk satu putaran lengkap dari mesin tersebut. Berbeda dengan motor bensin 4 tak, motor 2 tak hanya memiliki dua langkah dalam siklus kerjanya. Motor bensin 2 tak itu adalah jenis mesin yang umumnya digunakan dalam sepeda motor, yaitu sepeda motor gede, moge, dan kendaraan beroda dua lainnya. Contoh dari motor 2 tak yaitu Yamaha RX King, Suzuki RG500, dan lainnya. Nah, cara kerja mesin 2 tak itu dinamakan motor 2 tak atau motor dua langkah karena setiap siklus menjalani dua langkah torak, yaitu yang pertama, langkah kompresi dan langkah isap. Pada langkah ini, torak bergerak dari TMB ke TMA, yaitu di mana TMB ini adalah titik mati bawah dan TMA ini adalah titik mati atas. Katup isap membuka dan campuran udara dan bahan bakar diisap ke dalam ruang di bawah torak. Pada saat yang sama, gerakan torak ke TMA melakukan kompresi campuran udara bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi terjadi, penyalaan bahan bakar dinyalakan oleh busi. Yang kedua itu adalah langkah usaha dan langkah buang. Pembakaran campuran udara bahan bakar menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong torak mundur atau turun ke TMB. Gerakan torak akibat pengembangan inilah yang dinamakan langkah usaha, karena menghasilkan usaha yang berguna untuk berbagai keperluan. Pada saat yang sama, lubang pembuangan akan terbuka dan gas-gas hasil pembakaran akan terbuang melaluinya. Gerakan torak ke TMB juga akan mendorong campuran udara bahan bakar untuk naik ke ruang bakar. Selanjutnya, nah ini adalah contoh gambar dari mesin dua langkah. Nah, bisa kita lihat, ya, ini adalah busi, ini adalah piston, ini adalah button piston, ini tempat masuknya udara dan bahan bakar melalui intake, dan ini lubang buang atau exhaust. Jadi langkah isap dan kompresi itu adalah pertama masuk melalui intake, kemudian masuk ke saluran transfer ini dan diisap lalu langsung kompresi, dan kemudian ini adalah selanjutnya pembakaran dan buang melalui saluran transfer terbuka dan dipercikan oleh bus yang ada di atas ini. Kemudian mereka keluar melalui lubang buang sisa-sisa hasil pembakarannya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ini adalah contoh gambar mesin dua langkah. Jadi langsung dalam satu ini langsung bisa kompresi dan pembakaran dan buang selanjutnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan motor bensin 2 tak yaitu ringan dan sederhana. Mesin 2 tak memiliki
konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4 tak. Nah, ini membuatnya lebih ringan dan mudah untuk dipasang pada sepeda motor, sehingga meningkatkan rasio tenaga terhadap berat motor. Jadi karena dia ringan dan sederhana, jadi motornya lebih kebut gitu ya. Jadi yang kedua adalah tenaga yang tinggi. Motor bensin 2 tak cenderung menghasilkan tenaga yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin 4 tak dengan kapasitas yang sama. Ya, ini membuatnya cocok untuk penggunaan balap dan performa yang tinggi. Karena mesin 2 tak itu melakukan nah, karena 2 kali langkah ini, mesin 2 langkah ini, jadi ya tenaga yang dihasilkan lebih tinggi. Selanjutnya, responsif. Mesin 2 tak memiliki respon yang lebih cepat terhadap akselerasi gas karena proses pembakarannya yang lebih sederhana dan siklus kerja yang lebih cepat. Selanjutnya, suara yang khas. Banyak penggemar sepeda motor menghargai suara khas mesin 2 tak sporty dan berderi. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangannya yaitu polusi lingkungan. Salah satu kekurangan utama mesin 2 tak adalah tingginya emisi polusi. Mesin ini menghasilkan lebih banyak gas buang yang mencemari udara dan berkontribusi pada masalah polusi karena eh, asap yang ditimbulkan itu lebih cenderung lebih banyak. Selanjutnya, boros bahan bakar. Mesin 2 tak cenderung lebih boros bahan bakar dibandingkan dengan mesin 4 tak dengan kapasitas yang sama. Ini bisa membuat biaya bahan bakar lebih tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya, perawatan yang lebih intensif. Mesin 2 tak memerlukan perawatan yang lebih intensif, yaitu Anda harus secara teratur mengganti minyak mesin, membersihkan busi, dan melakukan perawatan lainnya. Selanjutnya, minyak mesin tambahan. Mesin 2 tak memerlukan campuran minyak mesin khusus dengan bahan bakar. Ini berarti Anda harus selalu membawa minyak mesin tambahan dan berhati-hati saat mencampurkannya. Selanjutnya, perbedaan dengan motor 4 tak, yaitu yang pertama sistem bahan bakarnya. Pada motor 4 tak, bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar. Sedangkan pada motor bensin 2 tak, campuran bahan bakar dan minyak disalurkan ke intake. Yang kedua yaitu putaran mesin. Motor 4 tak memiliki tingkat pembakaran dalam 4 langkah, sedangkan motor bensin 2 tak memadukan intake, kompresi, dan pembakaran dalam 2 langkah. Yang ketiga yaitu perawatan. Motor bensin 2 tak memerlukan lebih perawatan karena adanya minyak-minyak campuran dalam bahan bakar. Motor 4 tak membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dan lebih mudah. Perawatan yang dibutuhkan pada motor bensin 2 tak itu yang pertama perawatan rutin. Kita harus sering memeriksa karburator, busi, rantai, serta membersihkan filter udara secara teratur. Kedua, penggantian minyak. Mengganti minyak mesin dan minyak campuran sesuai dengan rekomendasi produsen. Yang ketiga, pemeliharaan saluran pembuangan. Membersihkan saluran pembuangan untuk menjaga performa mesin motor. Yang keempat, perlindungan terhadap karat. Rajin melapisi bagian yang rawan terkena karat dengan pelumas anti karat. Nah, dampak lingkungan yang disebabkan oleh motor bensin 2 tak yaitu yang pertama, emisi gas buang. Motor bensin 2 tak menghasilkan emisi gas buang
yang lebih besar daripada motor 4 tak. Hal ini terjadi karena motor 2 tak tidak memiliki siklus pembuangan yang efisien, sehingga sebagian besar campuran bahan bakar dan oli terbakar di dalam silinder, dan ini menghasilkan emisi yang lebih tinggi, termasuk karbon monoksida dan hidrokarbon. Emisi ini dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan pada manusia. Yang kedua itu adalah pencemaran udara. Emisi dari motor 2 tak juga dapat menyebabkan pencemaran udara yang lebih besar yang dapat mengakibatkan masalah pernafasan dan penyakit terkait polusi udara pada manusia. Yang ketiga yaitu konsumsi minyak. Motor 2 tak memerlukan campuran bahan bakar dan oli dalam perbandingan yang tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan konsumsi oli yang lebih besar dan potensial terjadinya kebocoran oli yang dapat mencemari tanah dan air. Yang keempat yaitu suara yang bising. Motor bensin 2 tak cenderung lebih bising daripada motor 4 tak. Hal ini dapat mengganggu lingkungan sekitarnya dan juga berdampak pada kesehatan penduduk lokal. Nah, yang kelima itu adalah efisiensi energi. Motor bensin 2 tak biasanya kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar daripada motor 4 tak. Akibatnya mereka dapat menghabiskan lebih banyak bahan bakar untuk perjalanan yang sama. Nah, ini menyebabkan lebih banyak emisi karbon monoksida dan meningkatkan kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang keempat itu adalah pemakaian minyak mesin. Karena campuran bahan bakar dan oli, motor 2 tak memerlukan pemeliharaan yang intensif, termasuk penggantian oli mesin yang lebih sering. Nah, ini dapat menghasilkan lebih banyak limbah oli yang harus dikelola dengan benar untuk menghindari pencemaran lingkungan. Nah, maka dari itu, sebagai alternatif, motor bensin 4 tak biasanya dianggap lebih ramah lingkungan karena emisi yang lebih rendah dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari motor bensin 2 tak, banyak negara yang telah memperkenalkan regulasi ketat terkait emisi gas buang dan mengalihkan perhatian mereka ke teknologi yang lebih bersih, seperti motor bensin 4 tak, motor listrik, dan kendaraan bertenaga alternatif lainnya. Nah, ini adalah contoh soal motor bensin 2 tak, yaitu sebuah motor bensin 2 tak memiliki volume silinder sebesar 50 cc dengan rasio campuran bahan bakar adalah 50:1, yaitu 50 bagian bensin untuk 1 bagian oli. Berapa banyak bensin dan oli yang diperlukan untuk mengisi tangki dengan kapasitas 5 liter? Jawabannya adalah yang pertama, kita perlu menghitung berapa banyak bensin yang dibutuhkan dalam tangki 5 liter dengan rasio campuran 50:1. Bensin yang dibutuhkan liter yaitu total volume tangki liter per rasio plus 1. Jadi total volume tangki tadi adalah 50 liter. Dibagi 50 plus 1. Jadi sama dengan hasilnya adalah 0,1. Nah, selanjutnya untuk menghitung jumlah oli yang dibutuhkan, yaitu oli yang dibutuhkan sama dengan bensin yang dibutuhkan per rasio. Bensin yang dibutuhkan itu 0,1 dibagi rasionya itu adalah 50 sama dengan 0,002 liter. Jadi Anda membutuhkan 0,1 liter bensin dan 0,002 liter oli untuk mengisi tangki dengan kapasitas 5 liter.
Nah, selanjutnya kesimpulan yang kita dapat ini adalah motor bensin 2 tak memiliki sejarah yang cukup panjang, kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan, serta memerlukan perawatan yang lebih teratur. Meskipun demikian, penggunaannya dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan motor bensin 2 tak perlu dilakukan secara bijak. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap yang saya ucapkan di presentasi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.